Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah wal aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Habibu qalbi wa nuru aini wa anis ruhi, salatan nakunu biha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya qazatan wa manama, hillan wa tirhala, dunya wa akhirah, wa ala alihi wa sallim tasliman kathira. Ya Allah, ya nurus samawati wal ard, imla' qulubana bi anwari habibikal mustafa, waj'alna min ahli sofa wal wafa ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Kiai. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita semua, Abuya Kiai Haji Muhyiddin bin Abdul Qadir Al-Manafi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyambungkan tali silaturrahim. Apa makna daripada silaturrahim? As-silah itu artinya adalah engkau berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang berbuat zolim kepadamu. Silah itu artinya engkau berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang membicarakanmu di belakangmu. As-silah itu artinya adalah engkau berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Khudil af wamru bil urfi wa a'rid anil jahilin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi pemaaf, penyabar dan berlapang dada atas kesalahan orang lain, kezoliman, kejahatan, keburukan, disengaja ataupun tidak disengaja. Khudil af, jadilah pemaaf. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk menjadi pemaaf. Kadang kita itu ingin memaafkan kesalahan orang lain, tapi sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Saya ingin memaafkan si fulan, tapi kok sulitnya? Karena si fulan itu sudah melakukan ini. Kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena hati dan pikiran kita terfokus kepada keburukan, kejahatan, kezoliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Maka sulit kita untuk memaafkan. Tapi apabila hati dan pikiran kita terfokus kepada anugerah yang Allah berikan, maka dengan mudah kita akan memaafkan kesalahan, kezoliman, kejahatan orang lain. Apa anugerah yang Allah berikan kepada kita? Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita masuk surga tanpa hisab. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memaafkan. Man kana 'alallahi ajrun falyakum. Barang siapa yang memiliki pahala di sisi Allah, silahkan untuk berdiri nanti di yaumil qiyamah. Maka berdirilah orang-orang yang ketika di dunia mereka selalu memaafkan, mereka selalu berlapang dada, mereka selalu memaafkan kesalahan, kezoliman, kejahatan orang lain. Berdiri mereka dan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan ahli surga? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Ini orang ini yang baru masuk ke majelis kita ini, dia ini ahli surga.
Ada seseorang yang baru masuk ke majelisnya Rasul, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang baru masuk ke majelis kita ini dia adalah ahli surga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Tidak keluar dari lisan yang mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Maka sahabat mengucapkan selamat kepada sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga tersebut. Ada seorang sahabat yang penasaran dengan amalan yang dilakukan oleh sahabat tersebut, sehingga sahabat tersebut dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Maka sahabat yang penasaran ini meminta izin kepada sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga untuk bertamu di rumahnya selama 3 hari. Tujuannya untuk mengetahui amalan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut sehingga sahabat tersebut dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Setelah 3 hari berlalu, sahabat tersebut tidak mendapatkan amalan yang spesial, amalan standar biasa saja. Semakin penasaran sahabat tersebut dan bertanya, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga? Maka sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga tersebut menjawab, tidaklah aku tidur setiap malam kecuali sebelum aku tidur aku ingat-ingat keburukan, kejahatan, kezoliman yang dilakukan oleh orang lain kepadaku di hari tersebut, dan tidaklah aku tidur di malam tersebut kecuali aku maafkan dari hatiku yang paling dalam. Amalan tersebut yang menjadikan sahabat tersebut dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga, dan amalan ini berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hisab tidak ada yang tahu berapa lama. Dihisab bukan per tahun, dihisab bukan per hari, bukan per bulan, bukan per minggu. Yang dihisab itu per hembusan nafas. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa lama akan menunggu hisab, dan berapa lama dihisab. Sampai seseorang yang sudah bertobat dan meminta ampun kepada Allah dan diterima taubatnya ketika di dunia, kemudian di yaumil qiyamah Allah bertanya, kenapa engkau melakukan dosa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, kenapa engkau melakukan dosa ini? Hamba tersebut menjawab, ya Allah, di catatan amalku sudah tidak ada dosa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, iya, sudah aku ampuni, sudah aku terima taubatmu, sudah aku terima istighfarmu ketika di dunia. Tapi saat ini aku bertanya kepadamu sebagai Tuhanmu, apa alasan engkau melakukan dosa tersebut? Fatasaqatat luhuma wajhi, maka rontok daging wajahnya saking malu di hadapan Allah. Dan berapa lama dihisab? Tidak ada yang tahu. Sekian lama. Nah, ini ada orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang dekat denganku duduknya nanti di yaumil qiyamah, bersanding denganku kelak di yaumil qiyamah, ahasinukum, adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Bisa jadi mungkin ibadah kita kurang, bisa jadi mungkin ibadah kita kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi setidaknya kita memiliki akhlak yang mulia, yang kemudian dengan akhlak ini menjadikan kita dekat dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling dekat denganku kelak di yaumil qiyamah adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan tidak ada teladan yang mulia kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 20 tahun diperangi oleh orang kafir Makkah, disiksa para sahabatnya, dibunuhi para sahabat, diperangi, dijarah hartanya, diambil rumahnya, bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Tapi ketika Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Makkah, ada tawanan orang-orang yang selama ini melakukan kekejaman, kekejian kepada Rasul, kepada para sahabat, dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Umar, Umar, di sini. Apa yang harus aku lakukan kepadanya? Kepada mereka ini, para tawanan ini. Sayyidina Umar menjawab, penggal ya Rasulullah, bunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para tawanan ini, apa kira-kira yang akan aku lakukan kepada kalian?
Mereka memelas di hadapan Rasul dan mereka menjawab, engkau adalah keturunan yang mulia, engkau adalah orang yang mulia, engkau adalah orang yang istimewa, engkau adalah seorang kakak yang mulia, engkau adalah seorang orang tua yang mulia. Mereka memelas di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Yang mereka ini 20 tahun melakukan kekejaman, kekerasan, kekejian kepada para sahabat Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian, kalian bebas hari ini. Allah. Pergi kalian, kalian bebas hari ini. Mana yang lebih menyakiti? 20 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan seseorang yang membicarakan kita di belakang kita, tapi kemudian kita mengetahui dia telah membicarakan kita, lalu kemudian kita memutuskan hubungan dengannya. Kita memutuskan hubungan dengannya karena sesuatu yang belum tentu kebenarannya kadang-kadang. Lalu kemudian kita tidak mau kenal dengan orang tersebut, dan lebih parahnya lagi kita mengajarkan dan kita mendapatkan dosa jariah dengan mengajarkan kepada putra-putri kita, kepada cucu-cucu kita untuk tidak kenal dengan orang tersebut. Jangan kenal dengan orang tersebut ya. Dia sudah menyakiti bapak, dia sudah menyakiti ibu. Awas, jangan kenal dengan orang tersebut. Hakikatnya ketika kita mengatakan hal demikian, kita mengajarkan kepada putra-putri kita untuk memutuskan tali silaturahim, dan sampai kapanpun, bahkan sampai kita masuk ke liang lahat sekalipun, ketika orang-orang yang kita ajarkan untuk memutuskan tali silaturahim, dia memutuskan tali silaturahim, maka apa yang terjadi? Dosa tersebut akan terus mengalir kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlapang dada. Dengan apa? Dengan kekejaman, kekejian, kejahatan yang berkaitan dengan pribadi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudil afu, jadilah pemaaf, jadilah pemaaf, jadilah pemaaf. Jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Orang yang berbuat baik kepada kita, seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita harus membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Lalu kepada siapa kita menyambungkan tali silaturahim? Huwa antasila man qata'aka. Engkau sambungkan tali silaturahim dengan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim denganmu. Wa tu'ti man haramak, dan engkau memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Wa ta'fu amman zolamak, dan engkau maafkan orang-orang yang berbuat zolim kepadamu. Jadi kalau orang sudah berbuat baik kepada kita, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka kita harus menjawab, membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut dengan sesuatu yang lebih baik atau dengan yang serupa. Kepada siapa menyambungkan tali silaturahim? Kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita. Makna as-silah wa makna ar-rahim. Ar-rahim, khalaqtur rahim wa syaqaqtul min ismi. Aku ciptakan ar-rahim dan aku ambilkan dari namaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ambilkan dari namaku. Ketika Allah menciptakan arsy, di tiang-tiang arsy itu tertulis kalimat Ar-Rahim. Lalu kemudian Ar-Rahim meminta kepada Allah. Apa yang diminta oleh Ar-Rahim kepada Allah? Ar-Rahim meminta kepada Allah, ya Allah, jagalah aku agar tidak terputus. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, barang siapa yang menyambungkan hubungan denganmu, sungguh dia telah menyambungkan hubungan denganku. Barang siapa yang memutuskan hubungan denganmu, maka sungguh dia telah memutuskan hubungan denganku. Maka hakikat daripada silaturahim itu menyambungkan hubungan dengan Allah. Kita ingin permasalahan kita selesai, kita ingin kita mendapatkan rezeki, kita ingin penyakit kita diangkat oleh Allah, kita ingin mendapatkan kesehatan, kita ingin mendapatkan solusi daripada setiap permasalahan, dan tidak ada yang akan memberikan itu semua illallah, kecuali Allah. Lalu kemudian kita memutuskan hubungan dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memutuskan hubungan dengan saudara-saudara kita, sehingga terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya ketika seorang suami berkata kepada istrinya atau melarang istrinya untuk berjumpa dengan keluarganya, atau istri yang melarang suaminya untuk berjumpa dengan ibunya, hakikatnya dia sedang memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat di yaumi tarwiyah, di hari tarwiyah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah.
Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hal fikum min qati'ir rahim?" Adakah di antara kalian orang-orang yang memutuskan tali silaturahim? Lau kana fikum min qati'ir rahim falyakum min majlisina. Apabila ada di antara kalian orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, silahkan keluar dari majlisku, kata Rasulullah. Maka kemudian keluarlah seorang pemuda dari majelisnya Rasulullah SAW, yang tidak lama kemudian pemuda tersebut masuk lagi ke majelisnya Rasul dan duduk di paling pojok daripada majelisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tersebut, "Ayyuhar rajul min aina anta?" Wahai engkau pemuda, dari mana engkau tadi? Pemuda tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, ketika engkau bersabda, adakah di antara kalian orang-orang yang memutuskan tali silaturahim? Apabila ada orang yang memutuskan tali silaturahim, silahkan keluar dari majelisku. Maka aku teringat aku memiliki seorang bibi yang selama 10 tahun aku memutuskan hubungan dengannya. Maka aku keluar dari majelismu ya Rasulullah, aku datangi bibiku tersebut, aku meminta maaf kepadanya dan aku menyambungkan tali silaturahim dengannya." Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, "Ta'ala ayyuhar rajul ijlis bijiwari." Kemari wahai engkau pemuda, duduk di sebelahku. Perhatikan dua kondisi ini. Ketika seseorang memutuskan tali silaturahim, Rasulullah SAW tidak menginginkan orang tersebut duduk di majelisnya Rasulullah SAW. Tapi ketika seseorang itu menyambungkan tali silaturahim, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'ala ayyuhar rajul ijlis bijiwari." Kemari wahai engkau pemuda, duduk di sebelahku. Bukankah setiap daripada kita ingin bersanding kelak di yaumil qiyamah bersama dengan Rasulullah SAW? Bukankah setiap daripada kita kelak di yaumil qiyamah ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Lalu tanyakan kepada diri kita, apakah kita menyambungkan tali silaturahim atau memutuskan tali silaturahim? Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu menyambungkan tali silaturahim. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pribadi saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, di sore hari ini alhamdulillah di bulan Syawal, setelah kita mendapatkan tarbiyah ilahiyah nabawiyah ramadaniyah, kita ditugaskan oleh Allah untuk terus beristiqomah, melanjutkan didikan Allah Jalla Jalaluhu wahdah di sisa umur kita sampai kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka dalam majelis silaturahmi dan halal bihalal ini, Buya berwasiat kepada diri pribadi dan kepada semua agar terus istiqomah di dalam menjalankan tugas-tugas mulia dari Allah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, dan yang haramnya, yang makruhnya harus selalu diperhatikan oleh kita semua, agar kita semua tetap konsisten di jalur ketakwaan. Kita tetap menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah seperti yang Allah kehendaki ketika Allah mendidik kita dengan saum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi la'allakum tattaquna fi hayatikum ila an tamutu, agar kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di dalam kehidupan kalian sampai kalian mati ada dalam ketakwaan.
Dari Buya secara pribadi dan keluarga, mohon maaf dari segala kekhilafan, mohon dihalalkan segala hak-hak yang tidak halal ya bagi Buya dan keluarga. Dan juga Buya menghaturkan selamat minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan juga menutupi semua aib kita, dan juga mengabulkan semua doa-doa kita, memanjangkan umur kita, dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Dan segala permasalahan hidup ya, semoga kita mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah untuk bisa menyelesaikannya. Segala musibah semoga cepat diangkat oleh Allah ya, baik yang menimpa pribadi, keluarga, dan yang menimpa bangsa kita dan menimpa dunia. Dan juga segala kekacauan ya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut, diganti dengan keamanan, ketentraman, kedamaian. Terutama saudara-saudara kita yang mendapat tindakan-tindakan kekejaman dari Zionis Israel ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita, kekuatan, kegagahan, dan diselamatkan semuanya. Dan yang meninggalnya semoga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan mereka kaum Zionis semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala dihinakan. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ta'lim wal maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Pengajian tetap di bulan Syawal ini berjalan seperti biasanya. Hari Jumat yang akan datang dan selanjutnya kubul semuanya ya. Kita sholat berjamaah maghrib bersama-sama. Dan juga Buya mengajak bulan Syawal ini semuanya rame-rame bersama saum sunnah Syawal. Bagi yang punya qadha, niatnya qadha. Siapa yang melaksanakan qadha di bulan Syawal, maka qadhanya menggendong sunnah Syawal ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.